Kembali kita akan coba kerjakan soal yang kedua ini. Soal yang kedua. Ini soal pertama tentang RL ya. Sekarang kita coba bahas soal yang kedua. Sebuah resistor dan kapasitor dirangkai seperti gambar di samping. Tentukan nilai kuat arus efektif pada rangkaian tersebut. Nah, kita coba perhatikan rangkaiannya. Di narasi disebutkan resistor dan kapasitor. Kemudian di rangkaian ini juga terdapat simbol resistor ya, dan juga terdapat simbol kapasitor di sini. Nah, karena terdapat resistor dan kapasitor sehingga sudah pasti rangkaian ini adalah rangkaian RC. Bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini? Kita saja perlu menuliskan dulu apa yang diketahui. Di sini diketahui hambatannya adalah 1200 ohm. Saya tuliskan ya, hambatan berarti R. 1200 ohm. Lihat kapasitornya C nya itu sama dengan 2 mikrofarad. Masih ingat ya teman-teman? Satuan standar internasional dari kapasitor itu farad ya. Sehingga kita perlu ubah 2 mikrofarad ini menjadi farad. 1 mikrofarad itu sama dengan 10 pangkat negatif 6. Sehingga akan menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 6 farad. Nah, oke, nilai tegangannya, persamaan tegangannya itu V sama dengan 260 sin 1000 T volt. Yang ditanyakan adalah apa? Kita cek di narasi. Tentukan nilai kuat arus efektif gitu. Ternyata nilai kuat arus efektif yang ditanyakan. Nilai kuat arus atau IF. I efektif. Bagaimana cara menyelesaikannya? Seperti yang kita tahu, I efektif itu sama dengan I efektif sama dengan I maksimum dibagi dengan R2 ya. Tapi kita belum tahu nilai I maksimumnya berapa, sehingga kita akan simpan dulu persamaan ini. Simpan dulu persamaan 1. Kita perlu mencari nilai I maksimumnya. Bagaimana cara kita mencari I maksimum? Kita bisa menggunakan hukum Ohm ya, dengan membandingkan I maksimum dengan tegangan maksimum. Hukum Ohm umumnya secara umum ya, V-nya itu kan sama dengan I dikali R ya, secara umum. Tapi karena ini adalah rangkaiannya gabungan dua komponen yang berbeda ya, bukan hanya terdiri dari R tapi terdiri dari R dan C, maka nanti V sama dengan I dikali dengan Z impedansi, R-nya diganti dengan impedansi. Oke, karena yang ditanyakan adalah, karena yang ingin diketahui adalah I maksimum, jadi kita tuliskan I maksimumnya sama dengan V-nya juga menggunakan V maksimum ya. V maksimum dibagi dengan Z. V maksimum kita bisa ambil dari sini ya. Nah, ini adalah V maksimum. Tapi Z-nya belum diketahui. Kita belum tahu nilai Z-nya berapa. Karena belum tahu, kita cari terlebih dahulu. Simpan dulu persamaan 2. Kita mencari Z. Z sama dengan akar dari
ditambah dengan XC ya, karena rangkaian C kuadrat. Ini pun XC-nya belum kita ketahui. R-nya sudah ada, X-nya belum tahu. Jadi kita simpan dulu menjadi persamaan 3 ya. Jadi karena X-nya belum diketahui, kita akan mencari tahu dulu nilai X-nya berapa. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di rangkaian kapasitif murni, nilai Xc itu sama dengan 1 dibagi dengan omega dikali C. Nah, omega ini ya, ada ya 1000 nilai omega nya. C-nya 2 kali 10 pangkat 6. 1000 itu 10 pangkat 3. 1 per 10 pangkat 3 dikali dengan 2 kali 10 pangkat negatif 6. 10 pangkat 3 ditambah negatif 6. 3 ditambah negatif 6 negatif 3. Berarti ini sama dengan 1 per 2 dikali 10 pangkat negatif 3 ya. Oke. 1 per 2 0,5 dikali dengan ini masih di penyebut ya, 10 pangkat negatif 3. Kalau ini kita naik menjadi perbilangan, berarti kita perlu mengalihkan ruas atas dan bawahnya dengan 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 ya, supaya 10 pangkat negatif 3 hilang. Jadi ini akan menjadi 10 pangkat 3 ya. Jadi XC-nya sama dengan 500 ohm. 500 ohm. Atau simpelnya kalau naik negatifnya jadi positif lah ya, itu saja untuk 10 pangkat negatif. Itu simpelnya, tapi secara konsep matematis mungkin akan salah ya. Jadi kalau ditanya sama guru matematika, jangan bilang 10-nya naik negatif jadi positif ya. Nanti akan dibuat. Secara konsep matematikanya, penyebut dan pembilangnya dikalikan dengan nilai 10 pangkat 3, supaya 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat negatif 3 hasilnya akan 0. Hanya akan 1, misalnya 10 pangkat 0 atau 1, di atasnya akan menjadi 500 ohm. Kita sudah ketemu XC-nya sama 4. Kita substitusikan persamaan 4 ini ke persamaan 3. Sama dengan akar R kuadrat 12 atau 1200 kita buat menjadi notasi ilmiah saja. Tapi kalau teman-teman lebih nyaman tidak menggunakan notasi ilmiah, silakan ya. Saya lebih suka pakai notasi ilmiah. Nah, seperti itu. Tambah XC-nya 500 dinotasi ilmiahkan menjadi 5 dikali 10 pangkat 2 juga kuadrat. Oke. Nah, seperti ini. Kalau 12 kuadrat 144 dikali dengan 10 pangkat 2 dikuadratkan 10 pangkat 4 ditambah 5 kuadrat 25 ditambah dikali dengan 10 pangkat 2 dikuadratkan jadi 10 pangkat 10 pangkat 4 ditambah ini juga 10 pangkat 4. Jadi kita tinggal menjumlahkan lagi ini saja. 10 pangkat 4 tambah 25 169 dikali 10 pangkat 4. 169 itu akar 169 itu 13 dikali 10 pangkat 2 atau 1300. Satuannya ohm. Satuannya adalah
Z-nya sudah tercari. Jadi kita substitusikan persamaan 3 ini yang sudah kita selesaikan untuk persamaan 2. Z-nya 1300. Si maksimumnya 260 dibagi dengan 1300 ya. Tahu ya, bisa juga begini. 26 kali 10 pangkat negatif pangkat 1 ya, dibagi dengan 13 kali 10 pangkat 2. 26 bagi 13 2 ya, 2. Kemudian 10 pangkat 1 dibagi 10 pangkat 2, jadi pangkatnya dikurangi. 1 dikurangi 2 negatif 1 kali 10 pangkat negatif 1 sama dengan 0,2 apa nih? Maksimum ya ini ya. Maksimum satuannya adalah ampere. Nah, kita belum selesai karena yang ditanyakan itu adalah efektif. Jadi kita perlu mensubstitusikan persamaan 2 ke persamaan 1 sama dengan I maksimumnya 0,2 dibagi dengan akar 2 dikali akar 2 langsung saja ya, untuk menyederhanakan persamaan menjadi 0,2 akar 2 dikali